Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Untuk materi hari ini kita akan melaksanakan gerak dasar tari Sunda, yaitu mulai dari yang pertama adalah gerak dasar tari Sunda bagian tangan. Selamat menyaksikan. Dasar tangan itu namanya nangre. Ini nangre. Dilihat dari depan. Rumbe dilihat dari depan. Kalau ini ngerumbe tapi dilihat dari samping. Kemudian gerak dasar tangan yang ketiga adalah ngeplak. Ini ngeplak, dilihat dari depan. Ini ngeplak kalau dilihat dari samping. Kemudian selanjutnya namanya beber. Ini beber, dilihat dari depan beber. Kalau beber dari samping seperti ini namanya beber. Kemudian gerak dasar berikutnya yaitu yang kelima namanya ngiting. Ini namanya ngiting. Kemudian gerak dasar yang keenam bagian tangan namanya ngepel. Ini ngepel. Ngepel. Ini gerak dasar bagian tangan. Oke, sekarang gerak dasar sikap atau sikap gerak tangan. Yang pertama namanya bak plang kanan. Gerakannya seperti ini, bak plang kanan. Tangan kanan di depan, begini. Tangan kirinya ke samping dengan telapak tangan mengarah ke bawah. Ini namanya bak plang kanan. Kemudian yang kedua, bak plang kiri. Tangan kirinya yang di depan. Tangan kanannya ke samping. Ini namanya bak plang kiri. Saya ulang lagi, bak plang kanan, bak plang kiri. Kemudian gerak yang kedua, sembada kanan. Sembada kanan berarti telapak tangan kanan berada di depan dada, tangan kiri ke samping tapi telapak tangannya ke atas seperti ini. Ini namanya sembada. Ini sembada kanan. Yang selanjutnya sembada kiri, berarti tangan kanannya ke samping, gini, samping, tangan kirinya di depan dada. Saya ulang, sembada kanan, sembada kiri. Ketiga, sikap gerak tangan yang ketiga adalah sikap sawang. Atau dalam bahasa Indonesia, melihat. Sawang kanan berarti tangan kanannya yang ada di depan muka. Gini, depan muka. Depan muka. Tangan kiri ke samping tapi ngepal. Ngepel. Ini namanya sawang kanan. Selanjutnya geraknya sawang kiri. Artinya apa? Tangan kirinya depan muka. Tangan kanannya ngepel. Ini namanya sawang kiri, sambil melihat kepalanya sejajar dengan telapak tangan kiri. Namanya sawang kiri. Saya ulang, sawang kanan, sawang kiri. Namanya sawang kiri. Dan gerak sikap gerak tangan yang terakhir adalah posisi sembah. Sembah ini ada untuk putra, untuk tari Sunda putra. Tangannya di depan muka, tapi posisi ibu jarinya ditekuk ke depan. Ini kalau dari depan begini. Kalau dari samping begini. Ini untuk yang putra. Untuk yang putri sama begini, cuman ibu jarinya ada di pangkal hidung. Kalau dari arah depan begini, kalau dari samping begini.
Oke, ini materi yang pertama. Saya cukupkan, nanti kita berlanjut ke gerak dasar bagian kepala. Macam gerak dasar kepala. Yang pertama, gebes. Gebes biasanya digunakan untuk tari topeng. Contohnya seperti ini. Ini gebes. Kemudian yang kedua, gilek. Gilek ini biasanya untuk tari putri, itu dari kepala bagian belakang. Ini namanya gilek. Gerakan dasar kepala namanya kedet. Kedet itu nunduk, sodorkan, tarik. Nunduk, sodorkan, tarik. Itu namanya kedet. Nunduk, sodorkan, tarik. Tuh. Habis kedet itu namanya cengkek. Cengkek itu seperti kedet, cuma dia tidak ditarik, hanya nunduk dan tengadah saja. Contohnya seperti ini. Ini namanya cengkek. Gerakan dasar kepala selanjutnya adalah ungkek. Ungkek itu kebalikan dari kedet. Kalau kedet itu dari menunduk, tarik ke depan baru tarik ke belakang. Tapi kalau ungkek itu dari sodorkan ke depan baru nunduk baru ditarik. Namanya ungkek. Gerakan selanjutnya adalah gerakan dasar kepala namanya godek. Godek itu seperti gilek, tapi gilek untuk perempuan. Kalau godek itu untuk laki-laki. Hampir sama. Namanya godek. Namanya godek. Gerakan selanjutnya adalah gerakan dasar yang namanya galeong. Galeong itu hampir sama gilek, juga hampir sama, yaitu hanya mutar kepala. Ini namanya galeong. Gerakan setelah galeong itu galier. Galier itu putar kepala tapi bagian leher. Ini namanya galier. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan dasar bahu. Yang pertama adalah gerak obah bahu. Seperti ini. Setelah gerakan obah bahu, yang kedua gerakan dasar bahu yang kedua adalah ibrik. Ibrik itu menggerakkan kedua bahu kita. Dia adalah torsoan. Torsoan itu karena dada, maka dadanya yang digerakkan. Ya. Selanjutnya adalah riak. Riak itu seperti obah bahu tapi berhentinya mendadak. Setelah kita belajar gerak dasar dari tangan, kepala, bahu, kemudian gerak dasar berikutnya adalah gerak dasar dalam posisi duduk. Ini gerakan gerak dasar dalam posisi duduk, namanya, atau level duduk, namanya silamando. Silamando dari posisi depan. Dua, gerak dasar dalam level duduk namanya jengkeng kiri. Ini jengkeng kiri. Namanya jengkeng kiri di depan. Kalau ini jengkeng kiri dari posisi samping. Ini jengkeng kanan. Perbedaannya posisi kaki kanan di depan, jengkeng kanan dari depan. Kalau ini jengkeng kanan dari samping. Kalau level duduk berikutnya adalah
deku kanan. Ini deku kanan. Lalu yang ini deku kiri. Ini gerak dasar lever duduk. Berikutnya namanya tapak deku dua lutut. Tapak deku dua lutut. Berikutnya adalah gerakan dasar kaki. Yang pertama untuk tari putri dulu, yaitu tari Sunda halus. Ini gerakan dasar adek-adek tari putri dari depan. Oh, ini dari samping. Gerakan dasar adek-adek untuk tari putri halus. Kemudian ada juga gerakan adek-adek untuk tari putri yang kedua, yaitu gerakan kakinya yang satu bentuk L. Ini tari putri juga. Ini dari depan. Kalau ini dari samping. Adek-adek untuk tari putra halus. Tari putra halus. Ini adek-adek untuk tari putra halus. Halus. Kemudian agak lebar lagi tari putra lada. Agak halus. Kemudian gerakan adek-adek tari putra gagah dilebarkan lagi. Tari putra gagah. Gerakan berikutnya adalah gerakan berjalan. Ini biasa digunakan untuk tari putra maupun putri. Namanya kepat sahiji. Kepat sahiji. Jadi nunduk dulu, jalan, nunduk, angkat. Ini angkat. Angkat maju kepat sahiji, yaitu kepat K2. Hampir sama, cuma pas ke bawahnya 2 kali. Jadi ini juga untuk putra dan putri. Jadi misalnya begini, maju, angkat, tek, tek, maju, angkat, tek, tek. Berjalan tadi ke 4 K2, sekarang ke 4 K3, yaitu hanya berjalannya agak cepat saja, hampir kayak kepat sahiji. 1 angkat, 2 angkat, 3 angkat. Tari putra namanya gedik carang. Gedik carang. Berarti gedik carang itu angkat kaki, posisinya begini, kemudian letakkan. Posisi gini, kemudian letakkan. Posisi gini, letakkan. Kalau tadi gerakan gedik carang itu langkahnya angka. Angka itu pelan. Tapi sekarang adalah gerakan gedik kerep. Gedik kerep itu masih tari laki-laki gagah dengan gerakan yang agak sedikit cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Belum saya ke gerak berikutnya, perlu diketahui gerak gedik itu angkat kaki, jarinya ngadep ke atas, angkat kaki, jarinya ngadep ke, kemudian melangkahnya jauh ke depan dengan turun pada tumit. Melangkahnya ke depan. Ini gerakan gedik. Kemudian berikutnya gerakan ke pinggir atau ke samping. Bisa untuk tari putra, bisa untuk tari putri. Namanya engkek gigir. Engkek gigir yaitu ini 1, 2, turun. 1, 2, turun. 1, 2, turun. Setelah gerakan engkek gigir, kemudian gerakan sirik. Gerakan sirik berarti kaki dilebarkan. Kaki dilebarkan, kemudian gerakan duanya bergantian. Ini namanya gerakan sirik. Ini adalah gerakan geser, tapi ini untuk tari putri. Gerakan geser untuk tari putri. Perhatikan telapak kakinya.
di nutup buka, nutup buka, nutup buka, nutup buka, nutup buka. Kan seser untuk tari putra. Perhatikan gerakan telapak kakinya. Ini gerakan seser depan. Gerakan berikutnya adalah geser jengkeng. Geser jengkeng ini khusus untuk tari putri, yaitu kaki yang bagian belakang itu jengkeng, jengkeng. Ya, kemudian jalan. Ini namanya geser jengkeng. Kemudian sontang kanan. Kalau sontang kanan itu seperti gerakan pertama tadi, hanya ngangkat kaki. Kalau sontang kanan ya kaki kanannya yang diangkat. Kalau sontang kiri berarti kaki kirinya yang diangkat. Hanya diangkat saja. Ini. Kemudian gerakan berikutnya adalah trisi. Trisi ini khusus untuk perempuan atau cewek atau putri, yaitu kaki di jengkeng, kemudian diangkatkan atau direbahkan, kemudian jalan. Nah, ini namanya masih pada gerakan kaki, yaitu tindak tilu. Tindak tilu ini biasa dipakai untuk tari putri. Itu kalau dari samping 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini tindak tilu. Berikutnya gerakan Pak Bang. Pak Bang ini khusus untuk tari putra. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Setelah gerakan Pak Bang ada namanya jalak pengkor. Ini juga untuk tari putra, jalak pengkor. Jadi direnggangkan, kemudian baru di jalan ditarik kayak orang pengkor. Ini namanya jalak pengkor. Namanya jalak pengkor. Dasar terakhir adalah namanya mincit. Mincit itu hanya melangkah biasa 3 kali 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3.